kembali bersama Teacher Faris dan Teacher Jenny dalam kegiatan belajar dari rumah. Apa kabar kalian hari ini? Teacher yakin kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, teacher tetap mengingatkan kepada kita semua untuk memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, jauhi kerumunan, dan jangan lupa menggunakan masker. Pembelajaran kita kali ini masih tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 2, Tuhan sahabatku, pembelajaran 6. Baik, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang kita capai setelah kita menyaksikan video pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Dan yang kedua, menerapkan nilai-nilai sila kelima Pancasila yang berkaitan dengan menjaga tumbuhan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan hewan yang ada di sekitar kita. Mari kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak diharapkan fokus, perhatikan seksama video pembelajaran kali ini. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya atau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila yang keempat dengan nilai-nilai serta penerapannya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sila Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan lambangnya, tentu adik-adik sudah tahu, anakku sudah tahu, itu lambangnya padi dan kapas. Nah, kita akan lihat penerapan nilai-nilai sila Pancasila sila yang kelima. Baik, yang pertama kita lihat bersikap adil terhadap sesama. Nah, dalam hal ini kita harus bersikap adil dengan siapa saja. Kalau di keluarga kita bersikap adil dengan adik kita atau kakak kita, dan juga dengan orang tua. Kemudian di sekolah itu kita harus bersikap adil dengan guru, dengan teman-teman kita, dan masih banyak lagi. Yang kedua kita lihat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketujuh, selalu hemat dan hidup sederhana.
tidak berat sebelah, harus menjaga keseimbangan. Misalnya kita kasih contoh di lingkungan keluarga kita harus adil dengan adik atau dengan kakak-kakak kita. Lalu kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Kita tahu hak itu adalah segala sesuatu yang kita miliki. Bahkan dari kandungan kita sudah memiliki hak. Kemudian kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, antara hak dan kewajiban di sini harus berjalan seimbang. Tidak boleh kita hanya menuntut hak kita tapi kewajiban kita tidak lakukan. Tidak boleh. Misalnya sebagai guru, kami punya kewajiban adalah mengajar kalian. Kalian punya hak untuk mendapatkan pengajaran dari teacher. Jika teacher tidak masuk kelas, tidak mengajar, itu kamu punya hak untuk menurut teacher nampaknya. Lalu setelah kami mengajar, kewajiban kamu itu adalah kewajiban orang tua kalian itu membayar uang sekolah. Itu. Sehingga antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Demikian juga ketika kamu mengerjakan tugas itu wajib kamu kerjakan. Dan selama ini saya berikan tugas untuk kamu kerjakan rumah, itu wajib dikerjakan. Nah, setelah kamu mengerjakan itu, kewajiban kamu punya hak itu adalah mendapatkan nilai dari teacher. Dan teacher belum periksa, saya tanya teacher belum periksa kan punya nilai ini. Itu kamu punya hak untuk mencari tahu atau mendapatkan nilai yang diberikan oleh teacher. Kemudian yang berikut, yang ketiga kita lihat menghormati hak-hak orang lain. Nah, yang ketiga ini biasanya sulit sekali untuk kita lakukan. Bukannya kalian, tetapi banyak orang, baik orang dewasa, remaja, itu juga sulit untuk melakukan itu. Kadang-kadang dengan kita punya kekuasaan atau dengan jabatan yang tinggi, biasanya tidak lagi menghiraukan ini, menghormati hak-hak orang lain. Jadi kita harus menghormati. Ya, orang barang milik orang itu orang punya. Tidak boleh kita mengklaim bahwa kita punya. Kalau kita menginginkan sesuatu dari orang itu, sebaiknya kita harus memintanya terlebih dahulu. Jangan kita langsung menginginkan barang itu supaya jadi milik kita. Ini tidak boleh. Lalu yang keempat, kita lihat suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, ini sesuai dengan kita punya misi sekolah bahwa harus memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan kepada orang lain. Jika orang lain membutuhkan pertolongan kita. Ya. Tetapi ingat satu hal, ketika kita berikan pertolongan kepada orang lain, janganlah kita mengharapkan imbalan. Itu tidak boleh. Kadang-kadang orang berpikir, kalau saya tolong dia, pasti nanti dia akan memberikan sesuatu. Itu hal yang salah. Itu dilarang oleh agama. Tuhan pun juga melarang. Kita menolong seseorang itu harus dari hak dari pribadi kita. Kalau kita dirasa pada orang itu dan kita mau menolong. Lalu yang berikut kita lihat tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah. Jadi kepada kalian yang anak tunggal, yang bapaknya punya segalanya, patut kalian ingat bahwa yang kalian miliki saat ini itu adalah orang tua punya, bukan kalian punya. Kalian sekarang ini adalah masih dalam proses mencari. Nah, proses belajar ini untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan jasa, mendapatkan pengetahuan. Jangan pernah berpikir bahwa ini harta benda yang bapak milik ini pasti saya punya. Apalagi yang anak tunggal itu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau kamu berpikir seperti itu, nanti kau akan malas-malasan. Nanti ketika orang tuamu sudah tidak ada, kau akan setengah mati. Jadi jangan punya prinsip bahwa yang bapak milik itu satunya, jangan. Kita harus mencari. Karena kita sekarang proses. Ketika orang tua sudah memberikan kita untuk sekolah,
kita harus sekolah, jangan malas-malasan. Kerja tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Lalu yang berikut masih kaitan dengan bersikap boros tadi dan bergaya hidup mewah. Jadi kita harus menggunakan sesuatu apa-apa yang kita miliki harus sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan berarti apa yang harus kita butuhkan saat itu. Saat kita butuh itu yang kita harus prioritas, yang harus kita utamakan. Sedangkan keinginan itu adalah hal yang kita ingin saja, ingin memiliki itu, tapi tidak butuh. Nah, jadi sini kita mulai harus bersikap hemat atau tidak boros. Lalu yang berikut, jangan membangga-banggakan barang-barang mewah punyanya kepada orang lain yang tidak punya. Juga tidak boleh. Itu berarti kau menyombongkan diri. Nah, sikap menyombongkan diri kepada orang lain itu tidak baik. Semua orang tidak suka sikap seperti itu. Nah, yang berikut kita lihat anak-anak, ada tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, sekarang kita lihat di sini, di televisi juga ada, di pokoknya di bahkan di mobil ini juga ada banyak sekali remaja-remaja saat ini yang tidak lagi menghormati tempat-tempat umum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kadang-kadang pemerintah sudah pasang lampu jalan lalu anak-anak lempar. Kemudian pemerintah sudah tembok bagus-bagus lalu datang kemudian tulis punya nama. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang merusak barang-barang kepentingan umum. Ya. Jadi itu pemerintah membangun itu semua untuk kepentingan kita bersama, bukan kita malah merusaknya. Itu perbuatan yang sangat tidak baik, tidak mencerminkan penerapan nilai sila kelima Pancasila. Yang berikut kita lihat, hemat dan hidup sederhana. Tadi sudah dijelaskan tadi, tidak boros berarti hidup hemat, sederhana, yang adanya. Ya. Jangan menyombongkan diri, jangan membanggakan apa yang kita punya di rumah itu. Kita harus hidup sederhana, apa adanya. Sederhana bukan berarti kita miskin, tidak. Jangan salah mengerti kata sederhana dengan miskin. Jadi sederhana itu kita punya keadaan, kita punya kebiasaan yang sederhana, itu yang harus kita lakukan. Lalu yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Nah, hal ini yang harus kita lakukan, menghargai. Misalnya ada orang yang sudah, teman kita atau siapapun dia sudah membuat sesuatu, baik buruknya kita harus menghargai. Bila perlu kita berikan pujian kepadanya supaya dia senang. Seburuk apapun dia punya hasil karya, kita harus bilang, wih bagus. Nah, itu berarti dia, ih benar kan? Nah, dia semakin semangat untuk membuat hasil karya itu. Bila perlu kita bilang, good, pakai jempol, itu lebih bagus lagi. Oke, baik, anak-anak sekalian. Jadi mungkin ini saja dapat saya jelaskan pada pelajaran kita kali ini, yaitu penerapan nilai Pancasila sila yang kelima. Mudah-mudahan setelah mendengar pembelajaran ini, kalian dapat menerapkannya dalam lingkungan hidup kalian, di rumah, di lingkungan masyarakat, di orang tua, dengan siapa saja yang kalian bertemu di lingkungan masyarakat. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita berharap